Oke guys, Patagonian Eagle 250 cc. Menurut gua motor Benelli yang agak sensasi ya. Kemudian berebet-berebet lagi, parah luar biasa. Satu hal, memang kalau lu beli motor harusnya lu tinggal isi bensin, jalan oke ya, langsung aman gitu ya. Nggak ada masalah kendala-kendala. Yang memang gua akui sih, gua beli unit ini memang gua suka banget dari sisi suara ya. Kalau tampilan tentunya tidak, karena gua pun dimodif juga ya, dimodif. Ya kan. Eh, Pokoknya ceritanya 1 hari sampai seminggu lah. Akhirnya gua pelajarin tuh, ya. Gua pelajarin setting-settingan buku manualnya. Memang ada satu hal yang gua kelewat ya. Waktu itu rupanya mesin ini adalah karakternya apa namanya kompresi rendah ya, kompresinya 90 ya, ya kan. Artinya gua ngisi BBM pun ya nggak mungkin gua di atas itu. Gua pernah mau pakai BBM itu sel turbo ya kan. Karena gue pikir, wah ini motor bagus begini, harusnya BBM-nya bagus. Dan berbet-berbet, mungkin gue gara-gara pakai bensin yang kurang baik atau oktan rendah. Gue pakailah turbo, wah mati itu kondisinya. Ya kan, bayangin bro, gue ganteng-ganteng, pakai tahu sendiri loh, motor ganteng begitu, pakai apa rompi kulit, ya kan, rompi kulit, helmnya mantep, sepatu jengki, yang dorong motor bro, sumpah ada gue dah, ya kan. Memang memalukan waktu itu, gue akuin deh, ya kan. Nah, terusnya dari situ gue belajar, oh ya buku manual gue baca, waduh kompresi 90 ini, kompresi rendah. Ya udah gue ke Pertalit ya. Pertalit lumayan tuh, artinya motor itu tidak mogok atau sesuai dengan buku. Tapi masih berebet lagi tuh, masih berebet lagi. Terus kemudian ngoprek tuh gue, yang berebet. Gue udah biasa main di injeksi ya, biasa. Nah salah satu gue beli adalah gue suka injeksi. Juga gue kilas balik dulu ya, kilas balik kenapa gue ngambil injeksi. Entah kenapa gue suka yang bersifat berbau dengan komputerisasi ya, colok mencolok, setting menyeting di komputer gitu, gue suka sekali tuh. Ya kan, jadi showroomnya udah ngomong, Pak kalau yang injeksi agak problem dikit, berebet-berebet dan sebagainya, itu keluhan dari rekan-rekan lainnya, seperti itu disampaikan. Gue bilang nggak masalah, ya kan, yang penting motornya mati nggak? Ya jarang mati Pak, cuma nggak enak aja, ya sudah nggak apa-apa. Ya kan, nah salah satu gue beli itu memang experience gue terhadap injeksi, itu gue suka tuh, gue main sensor, mainin sebagainya, gue itu pengalaman gue lah, ya kan. Jadi gue pilih lah motor itu, ini pasti nanti jalan. Yang jadi buat mainan gue sih sebenarnya, ya kan. Ya terus berikutnya yang gue bilang tadi, gue udah sektor BBM gue udah aman, terusnya sektor busi, ya. Busi, gue begitu kagetnya waktu itu businya mereknya apa ya, buatan Cina ya itu. Ya, tapi gue cek lagi di buku manual, nah kembali lagi deh, kalau yang beli baru pasti ada buku manualnya ya. Nah teman-teman, brother-brother semuanya tolong cek deh manualnya, panduannya itu penting tuh, penting banget, ya kan. Jadi sebenarnya kita yang salah sih, ya kan. Jadi buku manual kita baca. Tapi kenapa itu busi nggak sesuai dengan yang di buku manual? Yang di buku manual itu jelas untuk injeksi NDK CR7 ASA, ya. Nah ini menarik, busi, gue lupa ya businya merek apa ya, punya, tapi yang penting itu punya China ya, bawaan dari motor itu sendiri ya. Karena kebetulan Patagonia Eagle 250 cc ini di rebrand oleh Benelli-nya, ATPM-nya Benelli yang digarap di China gitu. Ya mudah-mudahan gue nggak salah disclaimer ya.
Disclaimer, gue cuma ngebahas hal ngalor ngidur. Kalau gue ada yang salah berkenan dengan historinya itu, ya mohon maaf aja, ya kan. Nah, ini menarik. Kenapa busi yang bawaan dari showroom itu tidak bagus ya, atau tidak tidak sesuai. Yang pertama, ya kan gue heran tuh, setiap gue nyuci itu motor di steam, pasti itu motor tuh berbet luar biasa. Atau hujan, sampai gue lagi touring itu motor itu engine-nya gue kasih cover juga itu sekalian tuh pakai jas hujan supaya nggak kena air. Sumpah itu lucu banget gue. Yang saking gue suka sama motor suaranya ini, ya gue pelihara dengan baik lah. Tapi dengan metodenya begitu, ya, yang kena mau hujan, terus itu tuh gue mikir ulang. Ini di sektor busi, ya. Jadi businya itu mungkin di ulirnya itu kurang rapat, jadi rembes, ya. Akhirnya gue eksperimen tuh berbagai macam busi ya, sampai iridium, sampai busi, wah banyak lah jenis-jenis dengan mereknya. Sampai habis jutaan gue juga tuh waktu itu, nggak salah, karena yang mahal di iridium waktu itu, ya. Ini podcast boleh ngerokok aja sih, si busi ya. Jadi gue udah oprek sana oprek situ, busi dengan begitu banyaknya, ya kan. Gue main di gap busi ya. Jadi gue bawa standar dari utama 0,4 ya gap businya, gap businya 0,4. Terus gue cek di buku manual, begitu kagetnya juga ya. Jadi berbeda 0, iya 0,4, di buku manual itu 0,6 sampai dengan 0,7. Jadi dari situ gue experience ya, dari 0,4 itu bagus ya, tapi pengapiannya lebih kecil, ya kan, lebih kecil. Gue naikin dari loncat tuh ya, 4 ke 5 ke 6 sampai ke 8. Ke 8 waduh berbet parah lah, yang 7 pun berbet parah, ya kan. Akhirnya sesuai dengan buku manual aja 0,6. Itu lumayan tuh, pengapiannya lebih besar. Karena pengapian lebih besar otomatis rata ya, ya kan, pembakarannya lebih bagus. Nah, yang menarik itu gue belum pakai yang namanya merek yang sekarang gue gunakan, ya kan. Jadi waktu itu dengan merek-merek yang lainnya, ya kan, ada NGK Power, terusnya ada Breeze, ada Boss, ada Denso, ya kan, macam-macam gue pakai itu, ya kan. Cuma ya itu, ya kan, kurang berhasil ya dari sisi yang gue bilang tadi, masalah air. Nah, di buku manual itu jelas kalau injeksi itu pasti ada tulisan R atau resistor ya, itu sebagai hambatannya, hambatan tegangannya ya, ya kan. Jadi harus ada resistor tuh untuk lebih stabil pengapiannya, ya kan. Jadi kalau yang karbu ya itu C7HSA NGK. Dari situ gue makanya gue bilang orang ngomong busi ini bagus, busi, aduh, mungkin yang lain cocok di motornya untuk brother-brother lainnya. Tapi untuk di motor gue enggak, kayaknya sih enggak cocok. Ya kan, karena gue bilang tadi gue udah eksperimen banyak busi, dan busi yang terbaik itu yaitu NGK CR7 ASA. Nah, secara tadi rembes-rembesan dan sebakan air itu aman bro. Aman, asli. Gua siram, gua itu dan sebagainya, kena air hujan dan sebagainya, udah motor itu nggak ada berbet-berbetnya. Ya, jangan nggak ada berbet-berbetnya tuh. Nah, di situ masih berbet tapi nggak terlalu parah. Dan satu lagi yang gua masih pusing ya waktu itu ya. Yang masih pusing itu ininya di putaran bawah itu selalu berbet gitu. Nah, yang datang kopi airnya, ya kan, istri tercantik, ya kan, istri cantik memberikan kopi guys. Seruput. Ya kan, gue punya istri yang terbaik lah ini. Walaupun tukang ngabisin duit. Ya kan. Nggak apa-apa ngerokok, mudah-mudahan nggak di-ban. Film perdana ini belum pakai tim makeup ya, jadi masih polos-polosan aja. Lampunya juga lightingnya masih kurang, ya kan, jadi
masih ini karena outdoor ya, tempatnya belum yang permanen, nanti disesuaikan lah. Dari cerita busi ya, terus kemudian gue udah selesai tuh busi. Permasalahan berikutnya adalah hitam. Busi itu kenapa tepat hitam? Ya kan, ya. Gue secara, ini disclaimer ya, gue bukan montir ya. Gue tukang ngoprek-ngoprek ngasal lah, tukang ngoprek ngasal. Jadi mungkin ilmu gue tidak sebaik para montir, ya kan. Jadi ini yang gue curiga, kalau busi hitam itu kan berarti dari sisi apa namanya, dalam sisi pencampuran udara dengan jumlah BBM-nya. Nah itu, wah gue udah inilah, udah tahu tuh, ya kan, apa aja sensor-sensornya tuh, ya kan. Apa tadi berbet-berbet dan sebagainya gitu kan, ya kan, diinjeksi, ya kan. Ketawa aja tuh, yang sini banyak orang guys. Jadi gue kembali lagi tadi dari busi ya, dari busi yang gue bilang hitam warnanya itu, gue cari tuh, ya masalahnya di mana. Gue udah tahu masalahnya itu pasti nggak jauh dari apa sensor O2-nya atau pencampuran udaranya ya, pencampuran udara dengan semprotan pembakaran bensinnya. Ya, sorry, apa pemberian asupan bensin ya, yang ke apa ke injektornya itu ya. Ya. Jadi gua cek dari sisi TPS ya. TPS gua akuin itu memang agak problem ya waktu itu. Akhirnya gua belum ganti nih substitusi, belum ngapa-ngapain gua biarin aja dulu. Terus kemudian sensor map itu menjadi biangnya salah satunya juga, tapi bukan solusi juga sih, ya kan. Walaupun sampai detik hari ini gue nggak pakai, masih pakai yang lama, ya. Gue agak main dulu nih, belum mainin sensor, biarin dulu. Jadi gue mainkan dalam hal apa stabilitas listriknya dulu, ya kan. Jadi akhirnya waktu itu gue dalam kondisi motor gue masih berbet parah gitu ya, berbet parah, parah itu memang mau di bawah, mau di atas gasnya itu ya berbet, ya kan. Jadi berbet, ya kan. Kadang-kadang termati dan itu luar biasa masalah ya. Terusnya gue ke bengkel-bengkel resmi ya memang, sorry bukan kita menjelekkan bengkel resminya di beberapa tempat ya, gue nggak nunjuk beberapa tempat, tapi ada bengkel yang memang mumpuni dan bagus. Banyak ya itu banyak. Mungkin gue waktu itu ke bengkel yang kurang besar dengan peralatan yang kurang lengkap ya mungkin, ya kan. Jadi akhirnya gue ke bengkel yang di daerah deket pasar baru ya, deket pasar baru, deket Monas itulah, gue nggak nyebutin. Jadi gue salah satunya waktu itu kenal dengan mekaniknya, akhirnya di bengkel itu gue diberikan solusi yang namanya, coba pakai namanya kabel setan. Kabel setan itu untuk menstabilkan tegangan listriknya dulu, ya kan. Oke, standarnya bagaimana nih? Standarnya gue dicolokkan ke mereka, ada perangkat ECU yang kecil ya, yang bukan remap ya, tapi monitoring diagnosis lah. Tanpa kabel ECU itu ada beberapa listriknya itu naik turun ya, tegangannya di sensor-sensor dengan ECU itu naik turun, ya kan. Itu gue pegang tuh. Terus dicoba tuh, gue menggunakan 3 set ya, satu untuk grounding, satu untuk injektor, bukan injektor, untuk apa ke pengapian businya, ya ke koilnya, kabel koilnya gue ganti tuh dengan kabel setan, dengan groundingnya juga, ya kan. Ya benar, pas dipakai itu pertama gampang, simpel ngelihatnya, sen itu terang banget, lampunya headlamp itu terang banget, itu gue akuin tuh awalnya enggak. Gue bandingin juga dengan motor yang lain yang sebelah gue ya, yang itu ya. Nah dengan itu jujur sih berbetnya itu berkurang, bukan hilang, berkurang. Ya kondisi berbetnya masih ada, khususnya di putaran bawahnya, tapi udah nggak mati, itu menarik tuh. Tapi udah nggak mati-mati, itu menarik. Oke, terusnya gue masih nikmatin, terusnya gue eksperimen lagi terhadap, gue penasaran terhadap yang namanya si busi itu hitam.
Ya, jujur aja 5 menit tuh panasin tuh busi hitam tuh. Dan paling sering hitam itu di bagian sebelah kiri, kanannya itu nggak terlalu ya. Sebelah kiri nih. Ya kan? Atau memang karakternya demikian apa enggak, gue juga nggak tahu. Untuk menimbulkan suara ketukan ya, mungkin disengaja dibedain, ya kan? Gue nggak ngerti deh itu. Pokoknya awalnya begitu. Terus kemudian eh udah lama lah experience itu, gue kotak-katik, akhirnya gue ketemu yang namanya substitusi dari sensor-sensor itu menggunakan Chevrolet. Ya, Chevroletnya apa nanti kalian lihat di YouTube gua sebelum-sebelumnya itu sudah dijelaskan kok, ya kan. Jadi di YouTube gua udah ada tuh cara-cara ngebongkarnya seperti apa, ya kan. Pokoknya banyak lah di situ. Ya, nanti di sini pun bisa komen-komen semuanya. Ya, menggunakan Chevrolet tipenya apa ya nanti kita lihat aja. Mohon maaf, ya kan. Takut didagangin ya, karena barangnya murah tapi dijual mahal. Kesian brother-brother yang lainnya, dipikir ini motor jadi motor mahal gitu loh. Udah rewel mahal katanya. Tapi gue bilang kalau kita tahu solusinya sih nggak rewel, asli sampai sekarang. Alhamdulillah kendaraan gue udah touring jauh kemana-mana, yang lintas negara, lintas provinsi, lintas RT, RW, kelurahan semuanya udah gue lakukan ya aman semuanya sih. Ya makanya gue bilang yang terbaik lah ini motor. Yang menurut gue memang motor itu menarik kalau punya kisah ya dalam perjalanannya. Itu jadi kalau lu mempunyai kisah di perjalanan, lu pelihara, waduh, lu sangat mencintai motor ini yang luar biasa. Sama dengan lu dikala lu mencari istri itu begitu tuh, atau mencari pacar-pacar gitu ya. Ya kalau ada kisahnya itu lain cerita tuh. Ya, jadi ceritanya jadi apa ya, lebih sayang, ya, lebih love you lah katanya. Ya kan. Poinnya ini podcast ngasal kali ya. Ya bini gua ketawa aja. Jadi jadi ibaratnya begitulah, bini gua ketawa tuh. Jadi perjuangannya banyak lah. Berapa lama sih perjuangan itu? Ya memang nggak sebentar ya. Itu karena gue waktu itu modifikasi ya, modif motor gue lama di custom buildernya juga, terusnya kemudian di situ gue masih belajar ngoprek, gue pelajarin alur listriknya, sensornya dan sebagainya, tahunnya simpel banget, ya kan. Jadi lama gue di bengkel itu kurang lebih 6 bulan lah. Jadi perjalanan gue baru beli itu sebulan belajar benerin, terusnya masuk ke custom builder selama 6 bulan. Ya kan, berarti gue makainya kebanyakan di bengkel ya. Di custom builder ya kan. Jadi perjalanan itu akhirnya ngoprek gua dengan substitusi TPS gua ganti, ISC gua ganti, ya kan. Terus ya kemudian injektor gua rajin bersihkan, ya kan. Terus ya gua bensin cukup dengan Pertalite. Kalau Pertamax suara guanya hilang, sumpah itu hilang suaranya, nggak gahar ya. Ya kan, mendem kalau pakai Pertamax. Larinya sih enggak juga besar ya larinya, ya kan. Tapi udahlah Pertalite cukup lah kalau dibilang ngantri. Ya jadi kisahnya seperti itu, panjang ya kan. Tapi ada satu hal yang jadi catatan, kudu rajin tune up, jangan motornya terbengkalai begitu aja nggak diperhatikan. Karena menurut gue ini motor mungkin senyawa kali ya. Kalau gue sakit dia ikut sakit. Kalau gue sakit tuh dia nggak enak tuh bawaannya. Agak berbet, batuk, berbet sih. Berbet pasti ada ya di putaran bawah ya. Jangan dihilangin kalau menurut gue sih. Salah satunya adalah untuk bikin ketukan itu motornya enak gitu. Kalau ditarik itu enak. Aduh, nikmat lah itu. Ya kan. Jadi gue sudah melewati masa-masa duka lah, sampai termasuk gue kena girasio, motor kopling, atau yang dulu motor sport pindah ke motor cruiser. Jelas ini motor cruiser. Cruiser itu pengertiannya atau istilahnya adalah motor santai, bukan untuk motor ngebut. Ya kan, gaya gue pun sebenarnya gaya ngebut. Jadi dulu tuh riding gue kasar itu dulu, balapan, tikungan, apalagi gue suka cornering ya kan.
pas suka main kontreng tuh suka perpindahan gigi ya dari api pas tanjakan atau turunan, gue suka main gigi lah itu. Dan ini karena ada jedah di gigi transmisinya, ada jedah tuh, jadi gue telat atau gue telat untuk menjek kopling, tapi udah pindah gigi. Itu sering tuh gue tuh, yang berefeknya terhadap rumah mangkok koplingnya ya kan. Terusnya kemudian turunan lu pakai engine brake ya kan, misalkan dari 5 tiba-tiba lu lepas ke 1, aduh masalah ada motor. Jadi jujur sih, lu kalau milih seperti Jepangan atau Amerikaan atau Eropaan, ya, motor ini tidak seperti itu ya, harus dengan halus ya kan, dijaga dengan baik yang gue bilang tadi, karena lu penuh hidupnya motor ini ya berarti lu jaga dengan baik itu motor. Gitu guys. Ya gue udah ngalamin turun mesin ya kan, karena tadi gear ratio kena ya kan, mangkok kopling kena ya kan. Jadi mangkok kopling gear ratio itu kena itu, jadi ada tanda-tandanya gear ratio itu kena. Ya, kopling itu bunyinya ngiung kalau lu jalan gigi 1, gigi 2 dengan 10 sampai 20 km lah pelan gitu ya. Ya begitulah bunyi yang ngiung ya kan. Kedengeran kok ngiung. Itu karena busing dengan mangkoknya itu sudah tidak presisi atau oblak ya. Jadi seputaran motor Patagonian Eagle 250 cc atau PE ya, khususnya di injeksi ya. Kalau karbu temen gua nggak ada di sini karena dia spesialis karbu. Gua bukan spesialis tapi suka ngoprek aja untuk diinjeksi, pengalaman aja, berbagi pengalaman cerita-cerita ya, boleh ke sini. Kalau ada yang mau gabung silakan.